Yap, benar, kami menuju ke perkebunan kopi Karanganyar. Tempat wisata satu ini berada di Dusun Karanganyar, Desa Modangan, Ngelegok, Kabupaten Blitar. Perkebunan ini merupakan peninggalan turun-menurun dan awalnya dirintis oleh Wima Bramantia. Kebunnya sendiri telah ada sejak 1874 dengan luas sekitar 250 hektar dan barulah di tahun 2016 ini menjadi destinasi wisata. Hal utama yang ditawarkan di sini tentu saja agrowisata kopi. Ada perkebunan kopi yang luas, kantor, kafe, sampai dengan pabrik yang masih lengkap dengan cerobong asapnya serta museumnya. Ada Museum Blitaran yang di dalamnya ada batik tertua khas Blitar yang pernah dibawa Belanda lebih 100 tahun yang lalu. Namanya adalah Batik Tutur. Selain itu ada Museum Loji yang di dalamnya terdapat kamar istirahat Bung Karno yang diabadikan sebagai kamar 806 Bung Karno. Kemudian ada Museum Purna Bakti yang di dalamnya ada informasi atau barang-barang peninggalan dari Heri Nugroho, yakni seorang bupati terlama di Blitar sejak zaman kemerdekaan. Dan satu lagi, ada Museum Pusaka yang berisi banyak lukisan kuno. Setelah berkeliling pabrik dan museum, kami pun menyempatkan ke kafe yang tak kalah unik, yakni pelayanannya kekinian dibalut dengan ruangan yang klasik berhiaskan pernak-pernik antik khas tempo dulu, membuat kami mengobrol dan menyeruput kopi terasa seru. Ada burung-burung merpati bertebaran dengan deretan pohon kopi yang menakjubkan hati. Ya, berkunjung ke kebun coklat dan kebun kopi mengingatkan kami akan firman Allah dalam surah Abasa ayat 25 hingga 31. Sesungguhnya kami benar-benar telah mencurahkan air dari langit, kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya, lalu kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu, anggur dan sayur-sayuran, zaitun dan kurma, kebun-kebun yang lebat dan buah-buahan, serta rumput-rumputan. Masya Allah, ini semua menunjukkan dari karunia atas penciptaannya. Dan tak terasa waktu sudah sore, kami pun memutuskan pulang balik ke kandang, yakni ke Kota Malang. Ya maklum, para emak-emak ini sudah diteror telepon berdering dari suami, anak, cucu, dan sebagainya yang ada di rumah. Begitulah ketika para suami yang keluar rumah sehari jarang dicari, tapi giliran emak yang keluar sehari, seisi rumah sudah sibuk meneriaki. Pulang jam berapa? Sampai jam berapa? Berapa jam lagi? Kok lama sih? Dan seterusnya. Yap, kendati ditelepon berkali-kali, emak-emak tetaplah menjawab, iya sebentar lagi, ini sudah kok. Tapi pada faktanya, masih saja emak-emak melanjutkan misi. Yuk Pak Supir, kita pulang ke Malang, tapi mampir dulu ya ke toko oleh-oleh. Terus ya. Ya Allah, shopping lagi. Silakan diborong ibu-ibu. Jangan dikira ya, Allah, shopping punten. ini buat diri sendiri. Silakan diborong, Tentu saja, Bu. beli oleh-oleh ini bentuk dari rasa cinta dan sayang buat yang ada di rumah loh. Langit Blitar semakin pekat, pertanda maghrib kian merapat. Ya Pak Supir, kita mampir di Masjid Ar-Rahman ya. Kita salat maghrib dulu di sana. Masya Allah, melangkahkan memasuki masjid bertepatan azan berkumandang. Suara azan yang sangat membuat jiwa bergetar dan serasa kami menginjakan kaki di Madinah. Masya Allah, masjid ini begitu cantik, megah, karena ini adalah duplikatnya Masjid Nabawi. Arsitektur, fasilitas, dan pelayanan yang ramah membuat kami kerasan dan sangat nyaman. Sungguh sayang bila singgah ke kota Blitar tanpa menyempatkan mampir ke Masjid Ar-Rahman. Setidaknya masjid ini cukup mengobati gelora kerinduan akan kehangatan suasana beribadah di Masjid Nabawi, sebagaimana sebuah hadis dari riwayat Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa melakukan salat di masjidku sebanyak 40 kali tanpa luput 1 kali salat pun juga, maka akan dicatat kebebasannya dari neraka, kebebasan dari siksa, dan terhindarlah dari kemunafikan. Masya Allah, semoga Allah pun mengizinkan kami untuk benar-benar bisa menginjakan kaki dan bersujud di Masjid Nabawi. Amin, amin ya robbal alamin. Demikianlah reportase kami selama sehari di Kota Blitar. Kami pamit undur diri karena suami, anak, dan cucu tersayang sudah menanti. Bagaimanapun, sehari di Blitar membuat hati kami kembali cepat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.